Dahi Jenny mengerut saat melihat Kim yang baru tiba di ruang makan dengan wajah tertekun heran dan bingung dengan melihat penampilan Kim pagi ini. Bagaimana semua orang yang ada di mansion itu tidak heran saat melihat penampilan aneh Kimberly pagi ini. Kimberly yang penampilannya jauh kata sempurna bagi seorang wanita karir yang sukses dan juga bagi kalangan sosialita. Kim memakai kaosan ketat tanpa lengan berwarna hitam dan bawaan celana jeans hitam yang terdapat banyak robekan dari lutut hingga paha. Dan Kim melapisi atasan kaos tanpa lengannya dengan jaket denim berwarna hitam. Rambut pendek super cepaknya yang berponi samping itu dibiarkan berantakan. Meskipun penampilan Kim begitu celeneh, tidak menghilangkan wajah cantiknya, malahan wajahnya terlihat seksi dan fresh. "Kau mau kemana?" tanya Jenny sambil menelisik penampilan Kim dari atas sampai kaki. "Kantor," jawab Kim pendek, jelas dan sesingkat-singkatnya membuat Jenny berdecak kesal. "Kau ke kantor dengan penampilan seperti ini?" tanya Jenny dengan menunjuk penampilan Kim yang jauh dari kata sempurna bagi kalangan wanita karir seperti dirinya. "Ada yang salah dengan penampilanku? Kita mau ke kantor Kimberly, bukan untuk tawuran." "Terus apa hubungannya dengan penampilanku?" "Kimberly like Hugo yang super cantik, kita mau ke kantor untuk bertemu klien kita, bukan bertemu musuh Kimberly," geram Jenny yang tidak habis pikir dengan pikiran nona bosnya ini. "Klien? Siapa?" tanya Kim sambil memulai menyesap minuman coklat panasnya. "Dubai," jawab Jenny pendek. "Cak, jadi aku harus bertemu lagi dengan pria mesum brengsek itu. Apakah tidak ada pria lain selain dia yang ingin bekerja sama denganku? Aku muak berada di dekat pria brengsek," decak Kim kesal. "Dia klien kita yang sangat penting, Kim. Jadi jangan sikapmu, oke?" pesan Jenny. "Aku tidak yakin," balas Kim dengan wajah datar. "Terserah," keluh Jenny pasrah. "Cepatlah makan sarapanmu dan ganti pakaian jelekmu ini," perintah Jenny galak. "No, aku suka gayaku," sahut Kim acuh. "Kimberly, kita akan ke kantor dan bertemu klien kita," terang Jenny frustasi. "Terus masalahnya di mana? Bukankah perusahaan itu milikku yang menggaji karyawan aku, dan kalau pria mesum itu ingin membatalkan kerjasama, it's okay, aku tidak masalah, malahan aku akan merasa senang." Jawaban cuek Kim membuat Jenny lemas tak berdaya. "Oh God, untung aku menyayangimu Kim, kalau tidak aku pasti sudah lama meninggalmu," ujar Jenny. "Pergilah kalau kau ingin pergi, tidak ada yang melarangmu," sahut Kim enteng dengan wajah lempengnya. "Lama-lama bersamamu aku bisa cepat tua," keluh Jenny. "Bukankah kau memang sudah tua?" sindir Kim dan mencibikkan mulutnya yang terisi makanan. "Karena ulahmu aku cepat tua," desis Jenny. "Cepatlah habisi sarapanmu, kita akan ada pertemuan setengah jam lagi," ujar Jenny dan melihat jadwal Kim yang dikirimkan Julia tadi. Mereka pun melanjutkan sarapannya dalam keheningan. Jenny yang berdoa supaya Kim tidak berulah, sedangkan Kim menerawang tajam ke depan sambil memakan sarapannya. "Ingatlah Kim, jangan membuat masalah," pesan Jenny sesaat setelah tiba di basement perusahaan Kim. Gumam Kim santai. Jenny hanya bisa menarik napasnya pelan dan membuangnya kasar. Mereka turun dari mobil yang terparkir di parkiran khusus CEO dan menaiki lift khusus untuknya juga. Kim menyadarkan punggungnya ke dinding dan bergaya bak seorang pemuda tampan dan cool. Kim tidak mempedulikan pendapat kliennya saat melihat penampilan buruknya. Ia hanya ingin memakai pakaian yang ia mau dan nyaman untuknya. Kim ingin menjadi dirinya sendiri tanpa diatur oleh orang lain, seperti Malpin yang sering menyuruhnya untuk memamerkan tubuh indahnya dulu dan menyuruhnya menjadi wanita anggun. Kimberly dan Jenny kini sudah berada di lantai paling atas gedung perusahaan modal Paris Hugo, dan di lantai itu jugalah terletak ruangan Kimberly dan Jenny. Kimberly keluar dari lift khusus untuknya dan berjalan dengan santai ke arah ruangan CEO. Kim tidak mempedulikan tatapan para karyawan yang terperangah melihatnya. Kim tetap melanjutkan langkahnya ke arah ruangan khusus dirinya itu. Kaki panjangnya yang dilapisi dengan sepatu boots berwarna senada dengan setelan pakaiannya terus melangkah dengan wajah cuek. Kim berhenti di tengah-tengah para karyawan di perusahaannya itu dan memberi kode kepada Jenny.
Sedangkan para karyawan begitu heran atas kehadiran mantan model terkenal itu di sini. Dan satu lagi, penampilan mantan supermodel itu terlihat santai dan berantakan seperti wanita yang ingin tawuran. Tatapan mereka semua tidak luput dari Kim yang melewati mereka semua dengan wajah datar dan dingin. Mereka heran apa yang sedang wanita itu cari. Mereka mengenal kedua wanita ini sebagai mantan model agensi ini. Tapi kenapa mereka ada di sini? Begitulah pikiran para karyawan yang ada di lantai atas. Kemarilah, perintah Jenny dengan seseorang yang ia hubungi. Tut. Tidak lama setelah telepon Jenny terputus, seseorang parubaya yang kira-kira berumur 50 tahun terlihat mendekat ke arah mereka dan berlari dengan tergopoh-gopoh ke arah Kim dan membungkuk saat berada di depan Kimberly. "Selamat datang, Nona," sapa parubaya itu yang bernama Tuan Robert. Dia yang menjadi wakil CEO di perusahaan Kimberly. Kim mempercayakan perusahaannya kepada Tuan Robert karena beliau adalah mantan asisten setia sang Daddy. Sapaan Tuan Robert sontak membuat semua karyawan di sana terkejut dan membulatkan mata mereka semua. Mereka tidak menyangka kalau CEO mereka yang asli adalah seorang Kimberly Lake Hugo, mantan supermodel terkenal. Pertanyaan mereka, kenapa status nona mereka disembunyikan? Begitulah pertanyaan mereka semua. Dehaman Tuan Robert menyadarkan para karyawan dari pikiran mereka. Kini mereka akan mendengar berita yang akan menggemparkan kota Paris. Dengarkan, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua kalau CEO kita yang sebenarnya adalah Nona Kimberly Lake Hugo, pewaris tunggal dari perusahaan Hugo yang ada di kota ini, ungkap Tuan Robert, membuat semua karyawan di sana berdiri seketika dan membungkukkan badan mereka. Maafkan kami, Nona, kami tidak mengenali Anda, ujar salah satu karyawan Kim. It's okay, lanjutkan kerjaan kalian, balas Kim ramah. Maaf Nona Kim, sela Tuan Robert dengan sopan. Katakanlah, ujar Kim sambil melanjutkan langkahnya untuk menuju ruangan diikuti oleh Jenny. Itu Nona, Tuan Keanu Adrian Adams sedang berada di ruangan Anda. Dia menunggu Anda sejak tadi Ucapan Tuan Robert berhenti saat Kim dengan langkah cepat melangkah ke arah ruangannya, membuat Tuan Robert memucat dan ketakutan. Ada apa? Tanya Jenny yang melihat gelagat aneh Tuan Robert. Itu Nona di dalam. Ada. Ucapan Tuan Robert kembali berhenti saat mendengar hantaman keras dan teriakan Kim yang menggema di ruangannya. Jenny dengan segera berlari masuk ke dalam ruangan Kim, diikuti oleh Tuan Robert. Kim yang melihat raut wajah Tuan Robert merasa ada yang tidak beres. Dengan segera Kim melangkah meninggalkan Jenny dan Tuan Robert di sana. Kim yang sudah berada di depan ruangannya mendengar suara-suara aneh yang membuatnya tiba-tiba mengeram marah. Brak! Dengan kasar Kim menendang pintu ruangannya membuat orang-orang yang berada di sana terloncat kaget. Apa yang kalian lakukan di ruanganku?